Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Maulana Adi Santoso. Saya adalah mahasiswa bahasa Inggris PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Malang. Saya adalah guru bahasa Inggris di MTS Ihya Ulumuddin, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi Advertisement kelas 9 semester 2. Berikut ini video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa berjalan lebih baik lagi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Okay, please. Who is the leader of the class? Sadam. Oh, yeah. Okay, Sadam, please lead your friend to pray to our God. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you, Sadam, for reading. Okay, next, before going to our material today, I want to check your attendance list. Hasan Ashari, is here? Miss Yaditya, Miss Erlangga. Okay, let's see to the slide. Have you seen? What is it? Huh? Who say? Imam Ash. Syafi'i. Okay. Here as Ash-Shafi'i say, wa man lam yadhuk murad ta'allumi. Alhamdulillah ya. Murad ta'allumi sa'atan tajarra'a kulla jurni kulla hayat. Bila kamu tak tahan penatnya belajar, hari ini kita kayak gini nih, penat kalau padahal seru kan kita main game, ya seru mana? Maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Tulah hayati, itulah ditulis tulah hayati. Seumur hidup, ya. Jadi jahil dalam bahasa itu artinya tidak tahu. Maka ketika kamu tidak tahu di mana dosa dalam, maka kamu hanya akan berputar-putar di kenangan. Iya kan? Ya. Iya, dan kamu berputar-putar di kenangan itu berapa bensin dan berapa biaya dan berapa waktu yang kalian habiskan? Kan banyak, iya kan? Nah, otomatis ketidaktahuan tadi itu sebetulnya cost, ya, biaya. Jadi, ingin saya sampaikan bahwasanya kita semua memang harus selalu semangat dalam belajar, kapanpun dan dimanapun. Kalimatnya belajar ya, bukan sekolah ya. Nah, kalau sekolah ada batasnya, paling sampai doktor habis ke sekolah kita. Oke ya, jadi semangat untuk belajar ya. Jangan sampai bermalas. Berhentinya belajar itu kapan? Mati. Kalau sekolah boleh 17 tahun yang akan datang berhenti, ya. Tapi kalau belajar sampai Mati. next. What is it? Kopi. Ya, kopi ya.
Now coffee in bottle ya. Oke, kalau yang kayak gini Bang? Yes. Nah, ya. Ini ikan. Mantap ya. Logic didn't always rule our lives. Our decisions weren't fueled by need. They were driven by want. We chased fun like it was a squirrel and we were greyhounds. Greyhounds in overalls. With sticky fingers. Costumes. Cupboards. Cardboard boxes. If something felt right, we did it. If something felt wrong, we were dared to do it. The road between thought and action was short, straight, and nothing but green lights. And while not everything we did when we were kids made sense, drinking milk did. And still does. Have you drunk of milk? Udah minum susu? Ya. Belum kan? Iya kan? Kalau Indonesia lagi menggalakkan minum susu. Menggalakkan minum susu tapi susunya ya. Okay, according to the text, according to the pictures and according to the videos, guess what material that we will study today? Apa? Materi apa yang akan kita pelajari? Advertisement. Iya kak? Kenapa advertisement? Nah, iya kok bisa bilang kalau misalnya hari ini kita belajar advertisement kenapa? Hah? Dari? Gambar tadi? Gambar iklan kan tadi itu? Yes. Gimana kali sering lihat itu gambar? Ini ada televisi ya? Yes. Selain televisi di mana lagi? YouTube. Sering nonton YouTube ya? Yes. Apa lainnya ditonton nggak? No. Ya. Our material today is AdWords. Ada yang bisa jelaskan atau bisa ngasih clue what is advertisement? Ada yang bisa ngasih tahu? You may speak in bahasa Indonesia, it's okay. Better in English. Who wants? One of you? Iklan adalah suatu cara seseorang, kelompok atau suatu lembaga untuk mempromosikan suatu barang atau jasa kepada halayak ramai melalui media video, media cetak, dan lain-lain. Ya, advertisement. Nah, pada hari ini kita akan belajar advertisement. Yang mana tujuan daripada pembelajaran iklan ini ada beberapa hal ya. Tuh, yang pertama kalian akan mengidentifikasi. Nah, biasanya dalam iklan itu kan banyak ya, kayak tadi juga kan. Ada gambar, ada kalimat. Nah, kalian bisa mengidentifikasi ungkapan atau kata yang digunakan, apa maksudnya daripada kata-kata itu. Yang kedua, analisis fungsi sosial, apa fungsinya daripada iklan tadi, kenapa orang bikin iklan ya kan. Kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis iklan. Iklan itu banyak jenisnya ya, nggak satu aja. Menemukan beragam informasi. Nah, informasi yang ada dalam iklan itu juga kita cari ketika ini baca iklan harus tahu. Ketika ditanya, tahu barang ini? Tahu. Dari mana? Dari iklan. Nah, itu namanya menemukan informasi, ya kan? Kemudian yang terakhir, nanti kalian belajar membuat iklan sederhana, ya. Paham ya? Tujuan pembelajaran kita ya? Supaya apa kayak gini? Supaya kalian tahu apa sih
manfaatnya daripada belajar advertisement. Nah, ini. Manfaatnya banyak. What picture is it? Hah? Jarang kan? Biasanya kalau kita kayak gini kan yang dianut kan yang ini kan produk lokal produk. Salah satu ciri khas kita mencintai bangsa Indonesia adalah mencintai produk-produk Indonesia. Ya. Ini apa namanya? Terus, ini misalnya nih, ini mama kalian bikin kelapor. Dan itu pengen jual. Gimana caranya biar orang tahu kalau mama mau jual kelapor? Iklan kan tahu kan. Share. Memberitahukan. Nah ini ya, namanya you sell a kelapor. Then you want to promote it so that people are interested in value. Jadi kamu jualan kelapor, ya kan? Yeah. Tapi supaya orang lain tahu kelapormu dan pengen beli kelapormu, maka itu harus bikin iklan. Nah, kira-kira kalau sudah kalian bikin iklan, ditaruh mana iklannya? Di mana? Tempat umum. Di tempat umum. Terus di mana lagi? Medsos. Apa medsosnya itu? Ya apa? Contohnya. Sosial media. Apa lagi? IG. IG. Wah, paling besar IG ya. YouTube. Terus? TikTok. YouTube. Wah, Masya Allah ya. Ngelapor masuk YouTube ya. Harus bangga. Produk-produk Indonesia ya. TV. Harus bangga. Ya. Kemudian mana lagi? TV. Di TV. Wes. Radio. Insya Allah di TV ya. Radio. Terus? TikTok. Ah, TikTok. TikTok. Ya. Sekarang lagi soal ya. Yang lagi rame itu TikTok ya. TikTok, IG, sama WA. Facebook sekarang agak berkurang untuk mengiklankan barang-barang ya. Sekarang banyak orang di TikTok. Nah, ya, gitu ya caranya ya. Jadi kalau punya barang seperti ini, kalian bisa mengiklankan. Kemudian iklannya ditaruh di tempat umum, paling gampang adalah di IG, ya kan? Nah. Oke, kira-kira kalau kalian mau bikin iklan, kayak apa cara bikin iklannya? Ada yang bisa? Dengan kalimat aja, nggak perlu macam-macam. Silakan dengarkan kalimat iklannya kayak apa? Ada yang bisa? Bahasa Indonesia kan bermain. Siapa? Ya. Angkat tangannya. Itu Jibril. Ayo Jibril, coba Jibril. Iklan berlakuan di dalam contoh adalah dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah, boys. Murahan dong berarti. Ada lagi yang lain? Thank you, Pak Jibril. And then, supaya kalian bisa bikin iklan dengan baik, ini caranya. Ya. Supaya bisa bikin iklan yang baik, itu kalian harus tahu step-stepnya nih. Nah, definisi, structure, and function. Jadi nanti iklannya bisa menarik. Kalau misalnya ya bisa aja. Ya, advertisement is means of communication with the user of product or service. Jadi iklan itu adalah alat, ya, alat untuk komunikasi dengan siapa? Dengan yang membutuhkan barang tadi, dengan user, dengan pengguna barang dan jasa. Jadi kalau misalnya kamu pelapon kayak tadi pelapon, pengennya siapa sih yang suka makan pelapon? Nah, kira-kira kalau pelapon dibawa ke Amerika gitu, iya. Bisa enggak? Bisa ya, tapi mangsanya kurang besar, ya kan? Karena pasarnya adalah orang Indonesia. Ya. Purpose-nya. Tujuan kalian buat iklan tadi sudah ya, ngomong tadi ya, tujuannya supaya orang beli, ya kan? Purpose people, untuk meyakinkan orang, ya, purpose people. Kemudian yang kedua adalah to encourage our person and audience. To continue or to take some action. Ya. Jadi ketika kita itu bikin iklan, nah ini fungsinya adalah
to persuade, meyakinkan audience. Audience berarti kalau kita menggunakan TV atau YouTube jadi ya medianya YouTube maka audience. Viewer, reader, listener. Kalau radio listeners berarti kan, kalau misalnya reader berarti koran, apalagi majalah, ya. To continue or to take some new action, supaya mereka bisa ngambil keputusan atau aksi untuk membeli barangnya. Ya. Yang ketiga adalah to announce. Fungsinya daripada iklan itu adalah mengumumkan. Any question? No. Okay, next. Text starter. Text starternya itu ada headline-nya. Kayak tadi tuh yang contoh di awal coffee, ya kan? Besar tulisannya ya, coffee. Itu namanya headline-nya. Kemudian ada sub headline-nya. Apa rasanya kopi? Manis dan nikmat misalnya. Ada picture-nya, ada gambar kopinya ya, biji kopi. Benefitnya kalau minum kopi biasanya nggak ngantuk, ya kan? Mata terang. Kemudian semangat bertambah. Kemudian ada call to action. Ya, call to action itu adalah di mana bisa beli kopinya. Kayak kelapun tadi. Di mana bisa beli kelapun? Tempat mamat saya. Di mana tempatnya? Di bawahnya kasih tangan bawah kasih alamat rumahnya di Sentosa Dalam 8. Ya kan? Depannya masjid, belok dikit. Ya, Paham. Oke, next. Contohnya itu headline. Right, itu headline. Orang langsung lihat tuh pasti gini. Sprite, apa itu Sprite? Supaya tahu apa itu Sprite, biasanya di headline dikasih tahu. Ya, ya. Kemudian picture, tuh ada picture-nya kan. Kalau kamu tulis saja Sprite, tapi nggak ada picture-nya itu kurang keren. Misalnya namanya Reza Ramadan, kemudian tidak keren, ya kan? Sudah ada Reza Ramadan, sebelahnya ada fotonya, nah itu keren kan? Maka itu picture. Yang paling tidak kalah penting adalah call to action. Wajib ada. Ente mengiklankan bagus-bagus sudah, tapi call to actionnya nggak ada, ya bingung orang mau kemana, ya kan? Benefitnya, Hah? benefitnya mana? Karena ini Sprite, benefitnya biasanya nggak terlalu kelihatan, ya kan? Coba ente minum Kratindeng. Ya, kalau contohnya Kratindeng, benefitnya apa? To up your power. Extra dose, to up your power, ya kan? Kalau Sprite kan nggak ada, ya kan? Cuma menghilangkan haus. Benefit apa? Iya, Sprite no coffee. Social language. Social language adalah to promote product and service. Language feature. Simple sentence. Ya. Jadi simple sentence itu bisa kita bilang simple present tense ya. Kalimatnya adalah simple present tense. Cleaning service. Ya kan? Delicious burger. Simple kan? Nah, itu kan begitu. Ya kan? Kemudian kalimatnya persuasif. Persuasif itu gimana caranya membuat orang lain jadi mau. Nah, menarik orang lain ya untuk bisa mengadukan barang. Salah satu contohnya ada nggak di sini diskon. Biasanya yang bikin itu ada kalimat diskon, itu ibu-ibu paling nggak tahan gitu ya. Kalau sudah dengar kalimat diskon itu sangat-sangat persuasif untuk ibu-ibu. Ya, oke. Sampai di sini ada pertakunan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian kalimatnya imperatif. Imperatif itu biasanya perintah. Kalimat perintahnya ada nggak di sini? Buy one get one. Oh, buy one get two. Nah, itu kalimat perintah ya. Belilah satu dapat 10. Kemudian informatif. Nah, informatif itu adalah kalimat yang isinya adalah informasi. Ya. Tadi kan ada gambarnya kayak gitu tadi. Nah, ini kan kita masih nggak berurutan. Sekarang coba kita yang berurutan. Ada pertanyaan tadi nggak ada kan? Ada pertanyaan?
Gak ada. Yang sekarang coba ini. Nah. Burger, ya kan? The purpose. Purpose-nya apa ya? Fungsi, manfaat. Ya, tujuannya ini apa? Bikin iklan ini apa tujuannya? Meyakinkan. Ya, untuk mempromosikan burger. Apa bahasa Inggrisnya? To promote burger. Ya, to promote. Ya, itu yang pertama. Karena ini adalah barangnya burger. Kalau yang bilang sini, to promote the car. Nah, itu masalah ini. Kayaknya kita perlu cek rumah sakit jiwa, ya kan? Lihat text structure-nya, headline-nya yang mana? Yes. Headline-nya lah. Bisa ini kameranya. Testy. Kemudian picture-nya. Ya. Berapa ini? Kalau saya di drag sini lihatnya kayak bola. Bola yang enak. Call to action. Ya. Jadi kalau mau beli burger yang seperti ini maka kita bisa menghubungi nomor ini, kan? Kemudian social function-nya untuk apa? Tasty burger with fresh only. Apa social function-nya? To promote the product. To promote? Ya, to pursue someone to buy the language feature. Mana language feature-nya? Delicious burger. Termasuk apa delicious burger nih? Tadi itu ada imperatif, ada persuasif, ada informatif. Yang mana? Persuasif. Ya kan, belum apa-apa sudah bilang enak. Harusnya dicobain dulu kan, kayak orang jual jeruk kan. Manis gak Pak? Cobain aja. Nah, gitu kan bagus. Coba kayak gitu ya burger ya. Datang saya. Lumayan kan? Kemudian kinds of illustration-nya Produk. produk. Kita lihat jawaban kalian tadi betul apa? Yakin ya jawabannya betul? Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalian tahu nggak? Bisnis iklan ini bisnis mahal. Kalian tahu baliho-baliho yang jalanin itu? Oh, itu masya Allah harganya tahu nggak kalau masang iklan di sini? Itu bisa puluhan juta. Ya, ini ilmu sangat keren sekali, makanya dipelajari dengan baik, ya kan? Jadi jangan berhenti cuma di sini aja belajar advertisement ini. Kalau ente bisa membuat advertisement yang bagus, itu hasilnya wow. Ya, hasilnya wow. Kenapa? Ya karena semua usaha, semua produk pasti berhubungan dengan iklan. Mau apa aja tetap berhubungan dengan iklan. Jadi iklan ini termasuk bisnis yang menjanjikan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Lagi? Masih ada yang lain? Pertanyaannya? Dadah. Paham semua? Paham? Alhamdulillah. Kalau paham berarti kita ke step selanjutnya. Cekring. Everybody can improve of 4 or 5. Hurry up please. Berapa? Hurry up please. Semua sudah pada posisinya? Yes. Okay. See to the slide. Let's analyze the picture. Ya, picture-nya ada di sini. Ya, nanti saya bagikan. Please analyze ya. You have to find the purpose and then the text structure. And then this one.
kesempatan untuk mempresentasikan apa yang didapat dari diskusi kelompok. Ya, jadi kerjasama yang baik ya. Okay, you have to finish in 10 minutes. Hurry up, please. Val, please, meet your friend, Val. Gimana? Kalian sudah atau gampang aja semua? Oh, gampang ya, bagi tidak gampang. Sudah selesai. Gimana kelompok 1, 2, 3 kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Kelompok 2. Apakah kesulitan kelompok 2? Tidak ada ya? Apa? Gimana ini kelompok sini? Sudah? Boleh deh. Terus ada tag. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Never mind. Mix between English and What is the purpose of the dari to buy coffee Chat your friend ya. Yang lain dengarkan. Silakan perhatikan ke temannya, kalau dia salah silakan disalahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standing we are in here, we want to analyze the picture of advertisement. And before it, we want to introduce our team. Okay, the member is Muhammad Adam Muhajir and Muhammad Toyan Arashid, Reza Ridwan Ramadan, and the last is Muhammad Irwansyah. Okay, let's analyze the picture of advertisement. What is the purpose of sex? The purpose is to persuade people to use the card repair. And then the text structure. Headline is car repair. Subheadline is here. And then picture is here. Benefit is nothing. Call to action is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0, 0. And then social or language value. Social or language function is to promote a service. And then the language feature is informative. And that is car service. And then the kind of advertisement is service advertisement. And then it's from us, from our team. Maybe I cannot keep a long time,
sorry for my mistakes, and as I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Workings of advertisement, state products, advertisement of service. Service. Service or both? No. Ada tambahan? Produk. Oh, product all. Produk atau service? Produk. Apa alasannya produk? What is the reason that you say product? Hah? Oh, karena yang ditawarkan adalah ada yang lain disangkalin? Yang disangka yang lain? Okay, thank you for your group. Ya, tadi sudah ya. Tadi sudah belajar presentasi, ya. Ya, sudah bagus presentasinya. Tinggal mana yang purpose-nya, ya kan? Purpose itu adalah tujuan daripada iklan itu dibuat, ya kan? Ya. Kemudian test structure itu biasanya susunan daripada yang ada di iklan. Itu test structure itu bentuk daripada iklan itu kayak apa. Kemudian social function. Nah, social function itu fungsi sosial, hampir sama dengan purpose. Dan fungsi hampir sama dengan purpose. Kalau misalnya ini untuk promote, yang ini purpose-nya adalah untuk menarik. Lebih kepada objeknya siapa, ini sebagai subjek. Feature itu adalah bahasa, ya, ya. Kind of advertisement dari produk atau oke. Next, do the presentation and then finish your part. Impossible. Ya. Mustahil. Jadi sekarang kita mengerjakan soal yang ada di LKPI. Nah, coba ini bagikan ke temannya. Ketua kelas silakan keliling untuk ngambil LKPD yang telah dibagikan tadi. Ya, terima kasih telah melakukan presentasi, kemudian telah melaksanakan atau menyelesaikan tugas LKPD-nya. Ya, gimana? Adakah pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini? Gimana? Paham semua? Oke, kalau paham semua, kita ini belajar apa? Ada yang bisa mengkonklusikan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang bisa mengkonklusikan atau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kita ingin belajar gimana? Nah, mau main oke. Supaya kita bisa menarik perhatian orang tuanya, biar iklannya bagus, bisa tertarik orang. Oke, ada yang lain mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya hari ini kita belajar iklan, definisi iklan, maksudnya iklan itu apa, strukturnya, maksud atau tujuan dari iklan tersebut. Habis itu iklan tersebut itu menggunakan kata yang menarik ataupun
cara menariknya dengan membuat satu kata perintah, baru jenis-jenis iklannya apa, terus ya, terima kasih. Ini ya benar sekali, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana membuat iklan, ya, secara struktur iklan yang baik, bagaimana menggunakan kalimat-kalimat yang baik juga, sehingga kelelapun yang di depan tadi yang belum ada iklannya bisa dibuat iklan yang baik, ya. Oke, gimana belajar hari ini? Paham semua? Gampang pelajarannya? Senang? Senang ya? Kalau senang itu bahagia. Kalau bahagia itu senyum. Kalau bahagia itu senyum. Ya, kesimpulan atau summary kita pada hari ini, yaitu advertisement is used to pursue people, ya. Advertisement itu adalah untuk meyakinkan orang untuk membeli produk or service, ya, untuk membeli produk ataupun menggunakan jasa. That is shown in picture, ya kan, bisa digambar ataupun set of word or sentences dengan kalimat-kalimat saja, ya kan, or short film dengan video yang katanya tadi dengan YouTube. Also it used to give information, atau juga bisa hanya untuk memberikan informasi about an available job or an coming event. Oke. Tugas kalian selanjutnya adalah membuat iklan. Ya, iklannya adalah produk lokal. Ya, produk lokal itu apa? Kayak tadi ada kelelapon, ya kan? Apalagi ada risoles, lumpia, soto ayam. Ya, silakan nanti dibuat di kelompoknya, ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kapan? Hari Kamis, ya. Ingat produknya apa? Produk lokal, ya. Tidak boleh gunakan yang lain-lain, pokoknya produk lokal, ya. Karena terbatasnya waktu kita belajar, maka pada hari ini telah usai pembelajaran kita, ya, dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak telah memperhatikan dan telah antusias dalam belajar. Mudah-mudahan setiap kali kita belajar ya seperti ini, semangat. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Tadi sudah ketua kelas yang memimpin doa. Sekarang silakan Rizky Aditya M memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, baik hari ini maupun di hari yang akan datang. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.